kegiatan Kita kayak mau mural lihat nih bareng. hubungannya sama medical research apa dan sama big data itu sendiri apa. Kita kulik dulu ya bareng. Lahirlah platform lencarakata.id ini dengan tujuan supaya ini bisa jadi, maksudnya karena saya nggak yakin bahwa ini boleh diceritain gitu sebetulnya. Terus identitas Ada namanya sekarang. sastrawan cyber. Ini aku mau narik-narik sedikit ke medis nih ya, karena kan BDC, IMERI kan identiknya medical researcher. Emang kita di sini kan bidang untuk meneliti di bagian medis gitu ya. Jadi aku tertarik nih untuk narik karena selama ini fenomena orang yang suka sastra tuh diidentikan dengan orang yang galau gitu, orang yang marah sambat sedih mulu gitu kan. Tapi sosok di estetikin, terus identik dengan orang kayak lu kayak hidupnya gloomy banget gitu. Identik dengan mental illness gitu kan. Ini pernah nggak kepikiran sebenarnya tuh sastra ini malahan yang bisa menyembuhkan si mental issue itu gitu. Pertama, kenapa orang banyak mengira bahwa sastra kok sendu, gloomy gitu ya, karena itu yang disajikan di itu tadi, sastrawan cyber selalu nulis quotes bijak kayak gitu, kemudian disajikan dalam bentuk video galau-galau senja-senja sambil ngopi gitu. Itu jadinya ya udah orang terimanya sebagai wah, ketika baca puisi itu, ketika orang berpuisi itu pasti sedih gitu. Itu pun yang dialami di malam puisi pertama. Gimana tuh? Banyak yang ngomong di antara panitia ini, wah ternyata puisi itu nggak harus galau ya, nggak harus sendu ya, nggak kaku juga gitu. Karena waktu itu kebetulan ada yang baca puisinya lucu gitu, ada yang baca puisinya apa ya, galak gitu ya misalnya. Tapi maksudnya yang lucu-lucu ini nih yang kadang-kadang orang luput gitu, bahwa puisi itu kan ada juga namanya puisi beling yang isinya itu ya nyeleneh lah. Ada juga yang bikin puisi ngebanyol sebetulnya kayak gitu. Nah terus terlepas itu mungkin ya memang saya setuju bahwa menulis ya, bukan hanya puisi, menulis apapun itu bisa jadi salah satu media healing sih menurut saya gitu. Karena ya itu tadi, maksudnya kayak suara Mustaka tadi nih, mungkin pokoknya sejak itu tadi saya cerita bahwa saya itu sering dicurhatin orang. Saya waktu sering dicurhatin orang ini sampai ke psikolog sebetulnya. Karena merasa gak punya tempat ngobrol. Saya jadi kebanyakan menampung gitu. Numpahinnya jadi bingung kemana, karena semua orang numpahinnya ke Mas Idam. Nah, cuman selain ke psikolognya sekali doang, karena saya cuma butuh cerita sebetulnya. Nah, tapi setelah itu, selain itu adalah akhirnya saya tumpahin aja deh apa yang saya dapat dari cerita orang-orang ini ke tulisan gitu, sehingga rasanya lepas. Saya cerita bisa self relief ya. Betul. Karena kadang orang tuh lupa ya, kalau seni itu ya kita nggak cuma mencurahkan rasa sedih, emosi kita kan banyak, ada seneng, ada sedih, ada mungkin kecewa segala macam kan, spektrum emosi luas ya. Tapi yang ditampilkan di media ya orang-orang galaunya aja, karena lakunya mungkin yang itu ya, dan belum banyak yang ngarahin untuk edukasi kalau ini tuh banyak loh spektrumnya, nggak cuma sedih doang gitu. Begitu. Ini yang menariknya lagi nih, aku kaitin lagi ya ke medis. Suara Mustaka sendiri itu kan suara di dalam pikiran. Itu kalau secara medis itu salah satu indikator penyakit psikosis. Ini yang menarik, kemarin aku lihat-lihat, baca-baca juga ya. Ternyata Indonesia itu untuk penyakit mental itu dia nomor 1 di dunia untuk penyakit skizofrenia. Jadi dari ada namanya DALIS rate itu disability adjusted life years. Jadi berapa angka produktif yang hilang, umur produktif yang hilang karena kita punya disability-nya salah satunya adalah si kesehatan mental itu. Itu Indonesia nomor 1. Terus menurut Riskesdas juga nih, dari 1000 rumah tangga 6,7 tuh ada pengidap penyakit mentalnya. Jadi yang menarik menurut aku di kesenian yang sekarang lagi banyak digaungkan ini, karena udah menjadi lifestyle ya sekarang ya, ini bisa sangat-sangat membantu menurunkan prevalensi si penyakit mental ini menurut aku gitu. Terus yang menariknya lagi nih, karena kita kan semangatnya di sini riset medis ya.
tadi yang seperti aku udah singgung, art terapi itu mulai banyak juga dilakukan di Indo. Jadi ada beberapa komunitas yang emang udah menjalankan art terapi. Cuma ya itu, jadi apa ya, agak ini tuh tricky banget si art terapi itu ternyata. Aku basicnya emang neuroscience, jadi aku lulusan neuroscience. Untuk neliti otak tuh ribetnya setengah mati karena banyak bias. Kita misalnya mau neliti art terapi nih, misalnya efek teater untuk penyembuhan penyakit psikosis, misalnya skizofrenia. Kita bingung nih, ini efeknya yang mana yang bisa diukur. Itu tuh menarik banget untuk dikulik lebih lanjut. Terus yang menariknya lagi, untuk apa ya, orang sekarang banyak yang overclaim juga kan, overclaim art terapi. Jadi orang ada yang bikin komunitas bilangnya kayak, komunitas gue ini art terapi loh. Sedangkan dia nggak terukur gitu, nggak terukur. Lu bisa overclaim diri lu dan nggak ada ahlinya juga di situ. Nggak ada ahlinya juga. Ini yang bisa kita tarik ke tren big data sekarang. Jadi sekarang trennya lagi banyak banget ini, semangat kolaborasinya lagi tinggi-tingginya, seni lagi meningkat, terus kesadaran masyarakat tentang mental illness juga lagi bagus-bagusnya. Terus sekarang ada teknologi big data yang difasilitasi oleh big data center ini. Jadi semuanya tuh bisa kolaborasi menurut aku. Jadi kayak tadi Lentera Kata udah mulai ke arah repositori digital, seni menjadi digital gitu. Terus sekarang juga penelitian juga sekarang semuanya bergerak ke arah digital, karena dengan semuanya digitalisasi itu kolaborasi tuh terbuka lebar banget. Kayak di big data center ini semua data kesehatan tuh bisa dimasukkan. Ini yang menarik menurut aku ya. Kalau misalnya dari data seni, kita bisa tuh Mas, nanti orang yang orang yang main teater atau misalnya berpuisi, otaknya tuh bisa sambil direkam loh. Jadi gitu. Ya bisa. Jadi kalau di neuroscience tuh ada di penelitian neuroscience ada yang namanya EEG, elektroencephalograph. Itu alat untuk mengukur gelombang otak. Jadi sambil kita berseni nih, sambil kita melakukan kesenian, itu frekuensi otaknya bisa direkam. Itu real time. Jadi selama Mas baca puisi, otaknya tuh direkam. Jadi berapa detik nih, misalnya kayak selama 1 menit otaknya Mas Idam pas lagi merasakan emosi apa itu kerekam. Yang itu fungsinya buat apa? Merekam itu kita bisa, kalau misalnya di art terapi kita bisa beneran lihat, misalnya misalnya saya depresi, terus saya mau nyoba si teater ini sebagai terapi gitu. Kita kan harus tahu dong dia beneran memberikan efek atau bias aja, atau itu pseudo efek doang. Jadi kita ngukur nih, sebelum aku ikut terapi, sebelum aku ikut teater dan setelah ikut teater, si otak aku beneran ada perubahan apa enggak. Itu tuh bisa diukur. Saya pernah tahu nih di luar negeri itu ada kuliah yang drama terapi. Di Amerika itu udah ada komunitas establishnya untuk si art terapi. Jadi pekerjaannya seperti ini gitu ya, drama terapi salah satunya. Iya, dan itu penting apa, di Indonesia tuh belum dikawinin gitu. Sekarang si seni jalan sendiri, ya medis kayak kita nih baru belajar kayak gini juga baru sekarang. Jadi, karena kebanyakan di IMERI sendiri tuh risetnya ya tentang obat penyakit-penyakit yang emang udah biasa gitu, kayak penyakit mental gitu. Terus untuk terapinya sendiri kalau secara medis ini ya itu neuromodulation, ada yang namanya neurofeedback. Jadi kayak misalnya kita dikasih game, disuruh main game untuk fokus, jadi dilatih fokus. Orang yang kurang fokus kayak orang anak-anak autis gitu, dilatih fokus pakai game. Nanti diukur setelah itu beneran nggak nih si game ini berhasil meningkatkan fokus. Ini bisa diterapkan juga di terapi sebenarnya metode ini. Kayak orang yang sebelumnya misalnya sulit mengungkapkan emosi, karena kan kebanyakan orang ini ya sanksi gitu ya, untuk ekspresif tuh malu gitu kan. Nanti setelah teater diukur otaknya, beneran bisa nggak nih teater memfasilitasi kita mencurahkan emosi kita. Nah itu seberapa efektifnya untuk menyembuhkan inner child, misalnya trauma-trauma masa lalu. Karena kalau teater yang saya baca-baca, teater itu kan bisa memposisikan emosi luka kita itu menjadi orang ketiga gitu. Betul. Iya kan? Iya kan? Jadi dia bisa menyampaikan sesuatu yang tidak lisan. Iya kan? Misalnya dia punya rasa sakit, ya lu ekspresiin itu di teater gitu. Itu kan self relief yang sebenarnya bagus untuk karena kalau misalnya terapi-terapi mental illness yang saat ini pendekatannya itu kalau nggak obat, psikososial sama yang neuromodulation tadi, neurofeedback, itu kadang orang tuh kurang deket di manusianya gitu ya. Orang kayak takut duluan, atau misalnya mau berobat, minum obat itu kayak gue takut kenapa-napa gitu. Padahal sebenarnya
bagus-bagus aja, cuma mungkin pendekatannya aja ya yang kurang mengena banyak gitu. yang takut dianggap sakit juga. Takut dianggap sakit. Ini yang menurut saya menjadi potensi yang gede. Kalau misalnya si terapi-terapi yang saat ini udah ada kayak terapi obat, terapi neuromodulation, tadi terapi somatik, dikombinasi sama art terapi yang lebih deket ke masyarakat ya, lebih nggak menyeramkan kan, itu bisa menjadi terapi multimodal yang bagus karena kita menyerang penyakitnya dari berbagai sisi kan. Betul. Wah, itu ini menarik banget sih buat saya juga menarik banget. Karena kita kan di dunia kesenian itu kan ada satu hal yang kita sebut sebagai interpretasi ya. Maksudnya antar sesama penikmat karya, atau misalnya kita punya temen di Lentera Kata, dia lagi nulis puisi terus dia upload di Instagram misalnya. Nah, ntar kita diskusin, kita lihat ini lagi kenapa nih orang gitu, kayak gitu kan, karena kita bisa lihat dari ini nih sependek pengetahuan saya sebagai seorang yang terjun di dunia ini gitu, seringnya gitu kayak ini puisinya apa, lirik apa namanya, tulisannya tuh kata-katanya gini. Oke, nanti kita lihat bareng, terus wah ini kayak lagi kenapa-napa nih gitu, terus nanti bisa di akhirnya diajak ngobrol, lagi kenapa nih misalnya. Cuman biasanya memang salah satu cara ngelesnya si penulis adalah enggak, itu bukan tentang gua kali gitu kan, bisa kayak gitu. Kalau di neuroscience nggak bisa ngeles karena gitu. Otaknya beneran kita rekam. Jadi dia bilang enggak, gua nggak galau. Ngapain gelombang lo kayak gini? Ada buktinya benar. Oke, menarik banget. Yang menariknya lagi nih, ternyata belajar seni, kita menciptakan karya seni dan kita riset misalnya nemuin obat atau apa, itu otak yang digunakan sama loh. Jadi kita nggak boleh menyepelekan belajar hal baru. Misalnya dari dulu gue nerd, gue emang sukanya MIPA doang, gue sukanya emang belajar gen segala macam seni itu kayak nggak usah deh gitu. Ternyata belajar hal baru itu beneran ada namanya di otak, itu neuroplasticity mas. Jadi untuk menyembuhkan, misalnya kita berhasil recovery dari penyakit, itu tuh bisa diukur dari neuroplasticity-nya. Misalnya tadinya kita kena trauma ini tuh beneran efek emosional, itu beneran bisa mengasih efek ke otak tuh bukan sekedar konslet doang, bukan listrik yang kacau doang, bentuknya pun bisa berubah, bisa sampai menyusut. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau misalnya nerd juga bisa search jurnalnya soal PTSD, itu post traumatic stress disorder. Jadi orang-orang yang kena stres masa lalu, stres karena misalnya ada abuse di rumah tangga, atau misalnya dulu pernah ikut perang gitu, pokoknya yang stres yang berat, itu otaknya tuh beneran menyusut dibandingkan orang normal. Itu tuh bisa diukur gitu ya? Iya, bisa diukur neuroplasticity. Jadi kalau misalnya kita PTSD terus kita berhasil terapinya nih, itu otak tuh bisa bikin network baru. Jadi kita ibaratin otak itu ini ya, kabel-kabel gitu. Terus karena kita ada trauma, kebakar nih kabelnya. Jadi misalnya ada bolong, jangan bolong juga sih, kayak istilahnya gitu ya, bolong misalnya otaknya. Terus karena kita belajar hal baru seperti seni, itu bisa kita bikin jaras baru atau network baru di samping tempat yang udah rusak itu. Jadi terrecover gitu, otaknya tuh plastis lagi. Ini yang menariknya, si otak itu pas di umur kita nih, di atas 22, itu sebenarnya udah nggak terlalu plastis. Jadi otak manusia itu matangnya tuh di usia 20 sampai 22 lah maksimal. Nah di usia kita dewasa itu udah susah tuh perbaikannya. Apalagi traumanya kan pas masa kecil nih, jadi otaknya nggak berkembang dengan baik, terus si penyakitnya muncul pas dewasa, udah susah diobatinnya. Tapi namanya juga kita usaha kan, yang tadi terapi multimodal, diserang dari berbagai sisi, itu bisa mengenhance neuroplasticity itu. Susah bukan berarti nggak bisa ya? Susah bukan berarti nggak bisa, kita upayakan segala cara. Tadi obat udah, terapi psikososial udah, sekarang ternyata ada art terapi yang mungkin lebih dekat ke masyarakat, dan kita lebih motivasi untuk sembuhnya lebih tinggi gitu, karena cara menyembuhkannya menyenangkan. Saya penasaran tapi jadinya nih, maksudnya kemarin tuh sempat akhirnya karena ada obrolan soal art terapi, saya juga lupa bahwa ada satu anak Lentera Kata tuh, dan kebetulan itu adalah pacar saya juga. Dia kemarin main teater, jadi salah satu aktris, dan dia adalah orang yang sangat concern di mental isu gitu. Dia ini sastra Prancis ceritanya. Nah, terus
dia itu dia baru lulus kuliah ceritanya. Nah dia sempet pengen punya niatan ambil drama terapi itu, makanya tadi saya tanya gitu. Drama terapi ada di Kanada. Terus ya, sebenarnya akhirnya jadi nggak terlalu gimana gitu sama idenya dia, karena nggak terlalu apa ya, emang nggak kebayang ada nggak kebayang awalnya. gitu drama terapis itu gimana gitu. Ternyata pas dikulik ini Nah sangat-sangat itu sangat-sangat medis sekali ini ya, terapinya. dan ada obrolan kita soal art terapi ini, kayak jadi kepikiran kalau wah ini bisa banget nih kita lakukan. Nah yang terus menariknya kalau di lagi, Indonesia nih, kemarin saya sempat cari, baru nemu satu akun namanya Art Therapy Indonesia kalau nggak salah. Itu tapi saya jujur aja ngelihatnya belum terlalu paham, karena apa nih yang dilakukan gitu sebetulnya. Nah kalau di Indonesia sendiri tuh gimana sih ininya perkembangannya ya? Perkembangan Yang sejauh yang art saya therapy? lihat ya, mungkin teman-teman kalau misalnya lihat ada yang baru, perkembangan misalnya komunitas baru yang mulai mendekati sains, boleh di komen di bawah aja ya. Tapi sepanjang yang saya perhatikan selama ini, kebanyakan tuh pendekatannya psikologi ya, jadi lewat kuesioner. Jadi mereka terapi, terus setelah terapi tuh di asesmen pakai kuesioner gitu. Tapi yang menjadi tantangan di dunia neuroscience, kadang kuesioner aja tuh nggak cukup. Bukan berarti jelek, tapi itu kurang gitu. Sebaiknya kuesioner itu dilengkapi dengan data medis, data digital itu. Kebetulan neuroscience ini datanya digital semua, karena kebanyakan kan pakai EEG ya. Itu jadi sebaiknya dilengkapi. Jadi kalau misalnya terapi nih, misalnya kita habis ngelukis gitu, terus perkembangan otaknya gimana, kita mau lihat kan sejauh apa nih si melukis ini bisa menyembuhkan luka lo gitu kan. Ditanyain setelah melukis gimana perasaannya, orang kan bisa bohong, ya kan. Orang bisa pura-pura ya ada kok efeknya, ada banyak bias ya, apalagi orang Indonesia tuh gak enakan kan. Kebanyakan kalau ditanyain kayak nggak apa-apa gitu kan, padahal masih ada kenapa-kenapa. Makanya pentingnya sih data-data digital medis ini nggak bisa bohong lagi, lu terkonfirmasi benar-benar gelombangnya itu apa. Terus yang menariknya kalau di teater nih, menurut saya teater tuh menarik banget karena ya itu, kita bisa, misalnya tadinya saya pemalu, tapi karena di skripnya saya harus jadi berani, saya harus merefleksikan diri saya yang berani gitu kan. Atau misalnya saya punya luka apa, saya harus ekspresikan itu benar-benar biar permainan saya bagus gitu kan. Nah kalau di medis itu ada namanya DMN, Default Mode Network. Itu tuh network di dalam otak yang aktif kalau kita self reflection. Itu udah ada daerah spesifik di otak tuh si DMN itu. Jadi menurut saya si teater ini bakal menjadi terapi yang potensial, karena kita udah tahu nih markernya di mana, kita udah tahu mengukurnya di mana gitu. Jadi perubahan yang dikasih teater untuk pengobatan medis tuh bisa terukur, karena semuanya bebas orang-orang overclaim kan. Kayak metode gue ini bisa jadi terapi, lu ngelukis di sini itu namanya self healing, ini namanya art terapi. Tapi kalau nggak terukur, mau ngomong apa juga bisa nggak ada yang mengkonfirmasi kan. Semuanya kalau misalnya namanya udah mengarah ke medis, apalagi tujuannya mulia ya, kita mau nyembuhin orang, ya sebaiknya terukur gitu. Nah semua itu kalau misalnya mungkin antara kata ada ketertarikan nih mengembangkan komunitasnya menjadi lebih besar cangkupannya gitu. Selain mengadakan workshop menulis, selain mengadakan pertunjukan teater dan seni-seni lainnya, menjadi wadah untuk art terapi, the real art terapi gitu. Bisa kolaborasi sama BDC ya. Bisa. Berarti, karena di sini nanti data-data yang kita ambil nih, misalnya kita mau pakai EEG, data otak seniman-seniman dari Letera Kata bisa kita repositori di big data center. Karena satu lagi yang menjadi bukan halangan ya, tantangan di dunia di penelitian medis adalah data-data kesehatan itu nggak boleh disimpan di sembarang tempat. Nah kebetulan nih untungnya ada BDC di sini teman-teman, servernya tuh udah di Indonesia. Jadi dari Kemenkes tuh punya peraturan kalau data kesehatan tuh semua servernya harus di Indonesia. Kebanyakan kan orang naruh di cloud, naruh di mana-mana itu servernya di Singapura, di mana. Kalau BDC ini udah di Indo, jadi kita mau naruh data medis, data kesehatan tuh aman di BDC. Dan yang serunya lagi nih, semangat kolaborasinya tinggi ya, kayak Lentera Kata. BDC juga, jadi
karena kita punya yang namanya data katalog, semua data yang udah kita rekam, data dari lentera kata itu tuh bisa dikerjasamakan dengan peneliti lain. Jadi semangat kolaborasinya tuh besar tinggi gitu ya. Iya, sama kayak lentera sama kata. ya. Semangat kolaborasinya tinggi juga gitu. Semangat kolaborasinya Tapi ini menarik banget bener, menarik kayak karena di lentera kata sendiri, terutama ketika kami latihan teater itu kan panjang prosesnya. 8 bulan kami latihan dan dalam 8 bulan ini kita latihan seminggu 2 kali gitu. Jadi selalu ketemuan seminggu 2 kali, dan di situ rata-rata yang ikutan itu kan ya pekerja dan kuliah. Ada yang kerja, ya kerjanya juga beda-beda, ada satpam, ada yang full musisi misalnya, terus ada yang kerja di agensi misalnya, kayak gitu-gitu. Tapi mereka tetap rajin untuk datang, bahkan 8 bulan pun gak dibayar. Sejak 2014 itu kan ada beberapa temen yang sama saya ikut terus berteater, pun gak dibayar, mereka tuh nggak peduli sebenarnya, tetap datang karena ya itu tadi, menurut mereka, ini saya pernah tanyain, karena pernah di forumin lah gitu, kenapa sih kalian tetap datang gitu, walaupun ini tuh sebenarnya nggak ada hasilnya secara ekonomi gitu. Tapi bagi mereka ini hasilnya adalah mereka keluar dari lingkungan pekerjaan, kemudian mengobrol, interaksi, terus hiburan kayak gitu-gitu. Maksudnya latihan itu kayak ngelepas sesuatu gitu, yang menurut mereka itu berat ya. Gitu. Coba bayangin kalau hal ini, semangat ini diterapin di pengobatan, orang nggak bakal dipaksa-paksa lagi. Misalnya kayak sebulan sekali kontrol ya ke dokter, kan berat ya. Karena saya punya pengalaman juga, orang terdekat saya juga punya penyakit mental, itu tuh susah gitu, diajak untuk kontrol susah. Bayangin kalau semangat untuk berkarya ini diterapin di pengobatan, nggak perlu disuruh-suruh lagi, datangnya semangat ya. Iya. Nah, termasuk tadi teman saya dan pacar saya sendiri ini, dia kan juga rajin ke psikolog sebetulnya. Salah satu permasalahan dia adalah sulit berkomunikasi, susah ngomong, jadi dia sering gagap kalau ngomong gitu ya, kalau gugup terutama, terus juga apalagi ya gitulah pokoknya. Tapi justru ketika dia berteater itu dia lepas ya, dia seneng karena dia akhirnya bisa belajar banyak, dia bisa belajar improvisasi yang tadinya dia nggak bisa. Tadinya tuh dia textbook banget, semua harus tercatat, semua harus dia hafal. Tapi justru di teater akhirnya dia belajar berimprovisasi. Ketika orang ngomong apa, kita harus tanggepin dengan cara apa gitu. Itu juga kan dipelajari di teater gitu. Kayaknya asik sih ini. Asik. Menurut saya menarik lagi nih, kalau misal suatu saat berhasil menjadi besar nih lentera kata, amin ya, terus menjadi lifestyle, dari semua umur mulai tertarik untuk mengikuti acara seni ini. Karena begini, saya mikir ya, kalau misalnya dari usia remaja udah aware sama seni, udah aware sama self awareness udah tinggi kan, karena kan seni itu perkara rasa ya mas ya. Bener. Ya kan, udah aware sama self awareness udah tinggi, dia jadi bisa kayak lebih lebih peka terhadap diri sendiri, kayak aduh gue ngerasain sedih nih, ini beneran sedih, divalidasi gitu emosinya, nggak seperti kebanyakan orang saat ini sok-sok kuat lah istilahnya ya, lama-lama meledak si mental illness-nya, bukannya berobat malah self diagnose kan kebanyakan. Aneh kan. Nah jadi kalau di penyakit mental ini ada namanya fase prodromal. Jadi fase prodromal tuh 2 tahun fase sebelum gejala psikosisnya tuh muncul. Jadi mulai orang-orang sebelum kena skizofrenia nih, 2 tahun sebelumnya tuh udah mulai ngerasa kayak kok gue depresi gitu, kok gue kayaknya gloomy banget, kok kayaknya hidup gue menyedihkan banget. Terus nanti setelah 2 tahun masa fase prodromal itu berakhir, muncullah suara mustaka itu. Suara mustaka tuh beneran salah satu gejala psikosis. Muncul suara mustaka, dia tiba-tiba di kepalanya ada orang lain yang ngomong selain gue gitu. Nah kalau misalnya ini udah menjadi besar, ini tahap-tahap sebelum psikosis yang muncul tuh bisa
bisa diatasi lebih dulu gitu teman-teman. Iya nggak sih? Iya kan? Orang-orang jadi self awareness jadi tinggi. Menarik. Oke. Ini saya mau tanya lagi. Apa? Ya nggak apa-apa ya, kita saling tanya aja. Kita sharing aja. Jadi kalau misalnya katakanlah ini art terapi gitu, terus jadi si apa ya, terapisnya ini nggak pure ngelihat dari hasil kan, bukan dari hasil ya, tapi pakai alat tadi. Justru pas prosesnya yang kita lihat ya, gitu. Nggak cuma dari hasilnya. Jadi kalau art terapi di luar negeri itu selain yang tadi teater, selama teater kan kita bisa direkam tuh otaknya, nanti dilihat perkembangannya. Atau gimana caranya ngerekam pas teater? Jadi gini, EEG itu emang alatnya serem teman-teman. Nanti Indah bisa ditampilin di sini ya. Jadi EEG itu kabelnya banyak banget. Jadi semua kabelnya itu ada 32 ditempelin satu-satu di kepala untuk ngukur si proses otak kita bekerja gitu kan. Tapi kalau misalnya di luar negeri nih, jadi si 32 channel, kita bilangnya channel ya, kabel itu satu channel. Jadi ke 32 channel ini direkam itu saat perekaman awal aja, maksudnya kita cuma mau menentukan di otak orang ini yang banyak bekerja itu otak bagian mana gitu. Kayak tadi yang saya udah jelasin, default mode network itu yang untuk otak yang berfungsi untuk self reflection itu kebanyakan di otak depan, di frontal. Ada 3 region sih, tapi saya lupa, nanti saya tampilin di sini ya. Salah satunya itu prefrontal, otak prefrontal, otak depan. Nanti setelah kita tahu misalnya dengan ke 32 channel itu kita tahu, oh ternyata kebanyakan orang Indonesia atau teman-teman Lentera Kata nih karena memilih seninya tuh teater, kebanyakan yang aktif tuh otak bagian sini sama bagian sini, misalnya prefrontal sama occipital, yang occipital tuh di belakang misalnya gitu. Setelah kita tahu dengan alat yang lengkap itu, kita bisa ganti alatnya ke alat yang lebih kompatibel. Ada namanya EEG yang versi kecil, jadi dia cuma ada 5 titik. Namanya emotive EEG. Itu bisa kita pakai, dia lebih compact, kayak helm aja, kayak bando sih, lebih kayak bando. Berarti harus satu-satu dong. Nah, kerennya EEG ini, kalau misalnya riset kan biasanya kita butuh data yang gede banget. Kayak misalnya kita mau riset apa ya, riset psikologi itu biasanya kita ngambil sampel kayak 500, 1000. EEG ini karena kita langsung ke otaknya kan, orang itu nggak bisa bohong lagi. Karena kenapa kita biasanya ngambil data yang gede, biar menghindari bias kan, kita ngambil sebanyak-banyaknya buat melihat data yang benar. Tapi kalau EEG karena bener-bener udah ngambil otaknya secara langsung, kita bisa subjek itu dikit. Menarik kan? Menarik banget. Dan yang menariknya lagi nih ya, tadi kan Mas bilang untuk monitoring hasil terapi itu nggak cuma di hasil aja kan gitu kan. Ada juga sih yang kita lihat dari hasilnya aja. Contohnya misalnya nggak mau pakai EEG nih, misalnya kita terapinya di lukisan. Lukisan itu kan berarti kita lihat dari hasil lukisannya dong. Itu bisa di BDC juga, kita pakai namanya data labeling, image labeling. Jadi kalau di BDC ini awalnya si services data labeling ini kita pergunakan untuk melabel gambar CT scan. Biasanya kita kayak gitu. Jadi misalnya ada gambar CT scan sakit TBC gitu, biasanya dokter-dokter tuh dengan gambar itu kita bulet-buletin dari 1000 data misalnya. Kita buletin, oh kalau misalnya ada noda kayak gini itu TBC. Nanti lama-lama kita nextnya itu si data itu akan kita olah menjadi machine learning untuk diagnose yang lebih cepat pakai aplikasi. Jadi sekalinya nanti dokter tinggal ngasih aja nih ke komputer, gue punya nih foto ini, komputer langsung ngasih tahu, oh beneran emang pasien lu kena TB. Nah kalau di seni nih, menurut saya bisa diterapin di lukisan. Jadi hasil terapinya orang-orang yang terapi dengan lukisan itu bisa kita label lukisannya, misalnya warna ini secara psikologis menggambarkan emosi apa. Misalnya ada peningkatan penggunaan warna itu di pasien art terapi, itu nanti kalau misalnya menggunakan machine learning juga kita langsung bisa diagnose, oh ternyata terjadi peningkatan penggunaan warna ini atau terjadi peningkatan bentuk ini. Berarti pasiennya begini, itu bisa kayak gitu. Artinya terapis ini nggak perlu punya kemampuan berkesenian ya? Ini pentingnya kolaborasi. Jadi si art terapi itu isinya emang orang yang ngerti seni dan orang yang ngerti medis, ngerti psikologi dan ngerti IT. Karena kita mainnya machine learning, mainnya AI. Oke. Berarti banget. Mahal dong. Jelasin dah. Tenang saja teman-teman, ada BDC dari.
Itu pertanyaan. Berarti mahal dong nih kita perkara art terapi gitu. Nah, menariknya di BDC Imeri ini, kalau misalnya kita udah simpen data nih, kita misalnya Mas Idam udah punya data apa ya? Misalnya Mas Idam duluan udah punya data EEG seni gitu kan, EEG pasien art terapi gitu, di repositori lah di BDC, kita bisa cari partner kolaborasi, karena semua orang tuh ngumpul di BDC ini, peneliti-peneliti tuh nyari, misalnya gue punya data apa, misalnya gue punya data heart rate, detak jantung, gue pengen ke arah seni nih, tapi gue nggak punya data otaknya, lihat Mas Idam mengarah ke seni, bisa dikolaborasikan. Menariknya kayak gitu. Nih BDC ini sama tujuannya kayak Lentera Kata, mau membuat sains itu dekat ke masyarakat. Jadi makanya kita bikin nih BDC Talk kayak gini, karena kita mau ngasih tahu juga ke masyarakat kalau misalnya penelitian sains itu tuh nggak seserem itu. Contohnya ini, kita bisa kan seni jadi riset yang sangat berpotensi gitu, membantu kasus kesehatan mental di Indonesia yang tinggi banget. Betul. Ya kan? Betul. Menarik. Dan itu juga banyak, maksudnya pasti banyak dialami sama seniman-seniman juga. Banyak yang dialami seniman yang punya kesehatan gangguan mental tuh. Van Gogh ya kalau nggak salah ya, pelukis. Van Gogh. Terus ada siapa penulisnya The Lord of the Rings, siapa sih? Christopher Nolan ya? Jadi ya. Boleh ada tunjukin nanti, Christopher Nolan ya kalau nggak salah. Itu juga dia ada penyakit mentalnya. Jadi penyakit mentalnya itu sama dia jadi mungkin kalau misal kita ukur otaknya Christopher Nolan, kita bisa lihat sebenarnya hasil tulisan dia tuh art terapi buat dia. Ini karena nggak keukur aja, jadi kita nggak tahu. Bukunya banyak kan, bisa menghasilkan gitu. Dan itu isinya banyak fantasi kan, maksudnya wah itu hayalannya gila sih, maksudnya itu bisa begitu tuh gimana gitu kan. Itu juga menarik tuh buat menarik. Bisa jadi nanti misalnya Mas Idam nih jadi sastrawan terkenal, otaknya kita rekam, ternyata untuk menjadi seperti Mas Idam, gelombang otaknya harus segini dan segini. Nanti kalau ada yang mau jadi kayak Mas Idam, kita terapi aja biar gelombang otaknya sama kayak Mas Idam. Kalau bisa sih jangan ya. Menarik kan, jadi potensi untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih bermanfaat ke masyarakat tuh luas, apalagi sekarang udah ada BDC. Semua bisa dikumpulin di sini, bisa berkreasi bareng, bisa berkolaborasi bareng. Karena tujuannya sih memang sebetulnya ya, podcast itu tuh cuman gerbang aja sebenarnya. Nah, justru yang kayak gini-gini nih yang perlu ditindaklanjuti kan sebenarnya. Teman-teman yang nonton yang mau collab bareng kita nanti untuk bikin art terapi, boleh ya, kontak Mbak Indah. Boleh banget. Terus menarik. Oke. Nanti mungkin setelah ini ada kita, kalau misalnya teman-teman mau tahu soal demo cara pakai webnya, mungkin nanti bisa ya kita tag, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di DM, atau nanti kita bikin live IG untuk lanjutnya. Teman-teman kalau tertarik boleh kumpulin pertanyaannya ya nanti di DM. Oke, makasih banyak Mas Idam, Lentera Kata. Nanti kita ketemu lagi ya, mungkin setelah Mas Idam berhasil membuat machine learning untuk art therapy, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Itu yang gimana perlu Mas Abi? Saya sih maksudnya sangat tertarik ke situ. Cuma kan satu hal, kita butuh mungkin banyak data soal itu, dan kami juga bukan orang medis pastinya kan, yang perlu bantuan dari sisi medisnya gitu. Itulah mungkin, semoga setelah ini nggak selesai gitu aja. Lihat teman-teman, dengan BDC mempertemukan semuanya. Iya, betul. Makasih Mas Idam, makasih teman-teman semua, jangan lupa di like dan di share ya. Ini temanya keren banget. Atau kalau misalnya tadi kayak yang aku udah ngomong, kalau punya pertanyaan di drop aja, nanti kita bisa bahas bareng-bareng di IG-nya Lentera Kata dan BDC. Dadah. Bye.